Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, firman Tuhan mengatakan, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua untuk kemuliaan Allah. Itu berarti, saudara, segala sesuatu kita lakukan di dalam iman. Itulah sebabnya firman Tuhan juga mengatakan, sesuatu yang kita lakukan tidak di dalam iman adalah dosa. Kehidupan seperti ini adalah kehidupan seorang yang telah benar-benar memberi diri ditebus oleh Tuhan. Orang yang benar-benar memberi diri dibeli oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan harus kita lakukan di dalam iman. Seperti firman Tuhan mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sebenarnya, saudaraku sekalian, sulit orang meyakini bahwa Allah itu ada. Pengakuan mulut, pikiran yang setuju bahwa Allah ada, memang mudah sekali. Tetapi benar-benar mempercayai bahwa Allah itu ada, bukan sesuatu yang mudah. Artinya hidup di dalam iman itu tidak mudah. Saudara dan saya harus melatihnya dari perkara kecil dan dalam segala hal. Saudara harus mulai seperti anak kecil yang belajar dari nol. Ya, starting from zero. Belajar untuk melakukan sesuatu dengan pertimbangan bahwa yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Setiap langkah, setiap kata, setiap keputusan dan pilihan, apapun, harus kita pertimbangkan bahwa ini semua kita lakukan untuk Tuhan. Disitulah kita mengembangkan iman, saudara. Jika kita membiasakan diri demikian, maka kita akan bisa memiliki iman. Ya. Mengakui bahwa Allah itu ada. Tidak bisa tidak, maka hidup kita akan terbimbing kepada kesucian. Ya, satu aspek, dua aspek. Aspek yang lain atau aspek yang kedua. Kita menjadi kokoh dan teguh menghadapi segala situasi. Saudara, saya kira saudara mengerti apa yang saya mau katakan ini. Bahwa bertahun-tahun menjadi seorang Kristen, menjadi aktivis gereja, bahkan masuk sekolah Alkitab atau sekolah teologi, bahkan menjadi pendeta, belum tentu memiliki iman. Orang yang tidak memiliki iman itu juga dilihat dari dua hal. Yang pertama, kesucian hidup.
Orang yang benar-benar memiliki iman itu kesuciannya akan bertumbuh terus. Sampai memiliki hidup sesuci-sucinya, saudara. Ya. Lalu yang kedua, akan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Dalam segala keadaan, bergantung kepada Tuhan karena yakin Allah itu hidup. Dan kalau boleh ditambahkan satu lagi, pasti dia mengabdi dan melayani Tuhan tanpa batas. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, tidak hidup di dalam kesucian, tidak menjaga perkataan, sikap, dan perbuatannya, dia tidak meyakini Allah itu ada. Orang yang sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit gentar, khawatir, cemas, itu orang yang tidak mempercayai Allah itu ada, saudara. Dan kebanyakan orang atau hampir semua orang demikian, saudara. Ya. Bahkan kalau kita melihat aktivis gereja saling menikam, ya, di lingkungan sinode orang menjadi kejam, berebut kedudukan, gila hormat. Atau kalau kata gila hormat berlebihan, orang yang masih mau mencari kehormatan. Ia boleh belajar teologi, boleh menjadi pendeta, pintar khotbah, bisa nulis jurnal ilmiah atau apa, tapi dia tidak percaya Allah itu ada. Coba saudara sekalian bayangkan kalau suatu hari kita meninggal dunia. Baru kita menyadari ada Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu mengerikan, saudara. Karena begitu luar biasa. Baru gemetar. Kenapa? Karena waktu di dunia tidak menghormati Tuhan secara patut. Jadi tidak jaminan Kristen dari kecil rajin ke gereja, aktif dalam pelayanan jemaat, bahkan menjadi pendeta atau teolog. Tidak jaminan memiliki iman yang benar. Ya. Orang yang memiliki iman yang benar itu, ya tadi sudah saya beri contoh, saudaraku, hidupnya pasti makin hari makin suci, sesuci-sucinya, dan hatinya kokoh, teguh. Ya. Pasti melayani Tuhan, memberikan hidupnya tanpa batas bagi Tuhan. Dan akhirnya pasti sukacita, saudara, menghadapi kematian. Dia merindukan kerajaan surga. Dia percaya bahwa Allah itu tidak berdusta. Kerajaan surga itu sempurna, indah. Tak bisa dibandingkan dengan dunia yang berantakan hari ini, saudara. Jangan sampai di ujung maut baru mau belajar beriman, tapi tidak sanggup meyakini bahwa Allah itu ada. Sudah tidak sanggup lagi, saudara. Makanya kita harus secepat-cepatnya mengalami perubahan. Ya, apa yang saya katakan ini benar, saudara harus praktekkan. Ya. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Tidak ada satu hal pun yang kita lakukan di luar iman. Artinya tidak ada satu hal pun yang kita lakukan bukan untuk kemuliaan Allah. Dan itu kehidupan orang yang memberi diri ditebus oleh darah Yesus. Orang yang memberi diri dibeli oleh Tuhan Yesus. Dan orang seperti ini terus belajar untuk bertumbuh di dalam iman. Bicara mengenai iman, saudara juga harus tahu iman itu bisa terkait dengan keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tapi itu hanya iman sejarah, saudara.
iman sejarah. Meyakini hal itu bukan berarti sudah bersentuhan dengan Tuhan Yesus. Banyak orang memiliki keyakinan seperti itu, tapi hidupnya tidak bersentuhan dengan Tuhan. Meyakini ada Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang membelah laut Kolsom, ya, yang mengadakan banyak perkara-perkara besar, tapi itu sejarah. Dan kasihan banyak pendeta berkhotbah isinya itu sejarah. Analisa, tafsir, tapi tidak mengemukakan suara Allah yang up to date, suara Allah hari ini. Ya karena memang tidak pernah mengupdate Allah di dalam hidupnya, saudara. Memang tidak sulit mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tidak sulit mengakui ada Allah yang maha besar, Allahnya Musa, Sadrak, Mesak, Abednego, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi mengalami Allah di dalam hidup secara real, itu bukan hal yang mudah, harus dilatih dari perkara-perkara kecil. Ayo kita latihan. Kita sudah memasuki hari puasa yang ke-19, saudaraku. Ya, kita masih punya waktu 21 hari, ya, saudara. Semalam saya berdoa jam 2 pagi. Saya berkata, Tuhan, aku masih punya waktu 21 hari lagi untuk puasa. Tolong kami untuk mengalami hal-hal yang baru dari Engkau. Makanya tadi pagi saya nyanyikan lagu Buka Mataku, ya, memandang keagungan-Mu. Bawa aku ke tempat yang lebih tinggi, beri aku mengalami kemuliaan-Mu. Bapa, buka mata rohaniku. Ya, kita harus belajar dari nol. Jangan malu seperti anak yang baru kenal Tuhan. Supaya iman kita murni, jangan omong doang, jangan hanya berteori, alami Tuhan. Ya, kita pernah melewati hari-hari kelabu, gelap. Kita bicara banyak tentang Tuhan, tapi kita tidak meyakini Allah itu ada. Sehingga kita sembrono, ceroboh dengan yang kita lakukan, kita pikirkan, dan kita ucapkan. Sekarang kita bertobat dan berhenti. Bapak Ibu saudara sekalian, kita ikut prihatin ya perkembangan dari perang Ukraina Rusia. Semalam saya sempat berdoa juga untuk saudara-saudara kita seiman di Ukraina. Di Ukraina jelas Rusia jauh lebih kuat. Dan ya saya tidak tahu karena saya bukan Tuhan. Ada semacam kesewenang-wenangan gitu. Orang kuat yang lebih kuat kepada yang lebih lemah. Dan kalau sampai Eropa, Amerika ikut membantu Ukraina dan perang bisa menjadi meluas besar. Bukan tidak mungkin ini bisa menciptakan perang dunia ketiga. Ya, menurut berita Rusia memiliki 6.000 lebih rudal berhulu ledak nuklir, saudara. Itu kalau diluncurkan itu Eropa rata dengan tanah. Jadi gurun, saudara. Demikian pula kalau Amerika juga meluncurkan rudal-rudalnya, Rusia juga menjadi gurun. Sebaliknya bisa saja Amerika jadi gurun karena rudal-rudal berhulu ledak nuklir bukan hanya berpangkalan di darat, tapi juga di kapal selam yang terus movable, bergerak dan tidak mudah bisa dideteksi di mana keberadaannya. Dan ini benar-benar bisa menjadi bencana kemanusiaan yang terbesar dalam sejarah kehidupan. Tapi kita siap pulang ke surga. Ya, untung kita sudah belajar berkemas-kemas. Ayo kita berkemas-kemas lebih baik lagi supaya kita bisa dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Hari ini hari Jumat, saudaraku sekalian. Nanti kita akan doa bersama.
Kemarin ada orang berkata, Pak doanya kok cepat ya Pak? Ya 1 jam saja, 1 jam lebih sedikit. Tapi kita mau doa 1,5 jam nanti malam, saudaraku. Ya. Jumat 25 Februari 2022, ini puasa hari ke-19. Mari kita berdoa. Bapa, kami ingat saudara-saudara kami di Ukraina dan wilayah sekitarnya. Saudara-saudara kami seiman yang tidak kami kenal. Tapi pasti ada saudara-saudara kami seiman yang masih memiliki iman kepada Bapa, yang masih takut akan Allah. Kami tidak mengenal mereka. Kami mohon perlindungan-Mu, kekuatan bagi mereka. Kalau mereka harus meninggal dunia dan waktunya meninggal dunia, biar mereka mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Bapa, ajar kami memiliki iman. Hidup di dalam iman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.